tema daripada khotbah saya adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Ya, ini adalah sebuah peribahasa ya, yang artinya ya, sedikit kesalahan saja itu bisa merusakkan banyak hal baik yang sudah kita kerjakan ya. Dan tadi pagi saya menjelaskan tentang kisah seorang raja. Saya mengawali dengan berkata bahwa semua kita punya perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan, dan perjalanan kita hari ini, selama kita ada di muka bumi di dalam hari-hari yang singkat kata Alkitab ini, ternyata mengerjakan satu kehidupan kekal yang akan dimulai setelah kita selesai di bumi. Ya, jadi ketika kita nanti selesaikan hidup kita di bumi, nggak hilang menguap begitu saja, nggak kita mengalami inkarnasi jadi binatang atau apapun, enggak. Tapi Alkitab mencatat bahwa kita akan menuju kepada satu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Dan ada begitu banyak agenda yang sedang Tuhan persiapkan di sana, termasuk Bapak Ibu dan saya akan memerintah bersama dengan Dia. Wow, nggak amin ya? Coba ulang apa yang tadi saya bilang. Ya, jadi kita ini sedang dipersiapkan menjadi putra putri yang akan memerintah bersama dengan Tuhan, calon raja dan ratu di dalam kekekalan. Wow, haleluya. Jadi mari kita mulai posisikan hati kita, arahkan hidup kita, dan berimajinasilah bahwa kelak kalau kita berjumpa nanti, kita semua akan berjalan dengan menggunakan mahkota di kepala kita. Wow, ya. Dan saya percaya nggak gampang ya untuk menjadi ratu-ratu yang di dunia sementara hanya 5-10 tahun, hanya dalam satu dekade waktu aja butuh sebuah pelatihan yang tidak mudah. Apalagi untuk kekal selama-lamanya. Amin. Jadi perlu sebuah pelatihan. Nah, kita bisa memulai hidup ini, tadi pagi saya bilang, dengan mungkin dengan kedagingan ya, artinya kita belum tahu kebenaran, jadi kita hidup dalam hawa nafsu, keinginan daging, berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kemudian ketika kita mengalami encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita berubah. Contoh siapa? Saulus, dulunya dia pembunuh tapi diubahkan dan menjadi Paulus ya. Kemudian kita juga ternyata bisa memulai dengan daging, tapi akan selamanya berakhir di dalam daging, artinya nggak ada pertobatan. Tapi kita juga bisa memulai dengan roh, tapi kita mengakhirinya di dalam daging. Contohnya siapa? Simson ya. Dia seorang nasir Allah loh. Dia bisa melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Tapi akhir hidupnya dia jadi badut. Karena apa? Dia menceritakan rahasianya kepada perempuan yang orang kafir ya, dan akhirnya dia kehilangan kekuatan sebagai kenasiran. Lalu kita lihat juga orang-orang yang memulai dengan roh tapi berakhir juga dengan roh. Saudara mau yang mana? Yang terakhir. Amin, saya juga mau ya. Jadi kita memulai dengan roh dan kita akan berakhir juga di dalam roh. Amin. Pokoknya yang pasti adalah kita mau semua mencapai finishing well. Haleluya. Makanya Rasul Paulus bahkan masih hidup dia berkata begini, aku sedang memulai pertandingan dan aku akan mengakhiri pertandingan. Apakah sudah? Belum. Tapi dia membuat satu komitmen dan sebuah goal yang jelas bahwa saya akan mengakhiri pertandingan yang baik. Saya akan memelihara iman dan saya akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kita harus punya komitmen yang seperti begitu, sehingga ada tantangan, ada masalah, tapi fokus kita akan membuat kita mengignore, mencuekin semua masalah yang ada. Fokus sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Nah, tadi pagi saya menjelaskan tentang salah satu contoh. Alkitab mencatat begitu banyak contoh, tapi tadi pagi saya mengungkapkan tentang satu tokoh. Iya, saya minta Rani di depan sini karena ini tokoh yang akan punya banyak lagu, dari kita akan menyanyi banyak malam ini ya. Nah, saudara, tadi pagi saya bercerita tentang Yosia ya. Nih Yosianya nggak datang lagi nih, padahal dia perlu nih ya. Jadi Yosia itu saudara, dia adalah raja Yehuda yang sangat-sangat luar biasa ya. Saya sekilas saja supaya Bapak Ibu tahu nih sepak terjang Yosia ini seperti apa ya. Nah, Alkitab mencatat, saya baca ya supaya saya nggak kemana-mana, saya baca untuk Bapak Ibu yang nggak ikutin tadi pagi ya.
Dikatakan di sini bahwa Yosia ini adalah raja yang Alkitab bilang begini, tidak ada raja yang sebelumnya seperti dia dan tidak akan ada lagi yang seperti dia. Dalam hal apa? Dalam hal dia sangat-sangat mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Dia memulai posisinya sebagai raja di umur 8 tahun. Dan Alkitab mencatat papa dan kakeknya adalah pemberontak, orang-orang yang tidak hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Tapi di zaman Yosia, dia sangat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti baca ya, baca saja Bapak Ibu nanti di dalam 2 Tawari 34 mulai dari kisahnya ayat pertama. Itu Yosia berumur 8 tahun dan ia menjadi raja 31 tahun. Ia mencari Tuhan Allah Daud, ya di sini dikatakan Daud, bukan papanya, bukan kakeknya, tapi Daud nenek moyangnya. Dan itu yang akan saya bagikan malam hari ini. Dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang pertama, dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Yang kedua, dia mentahirkan Yehuda. Mentahirkan itu apa sih? Membersihkan, menyucikan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, ya. Pada tahun ke-12 dia mentahirkan Yehuda, dia menghancurkan patung-patung berhala yang dibangun, ya. Kemudian apalagi yang dilakukan Yosia? Itu nanti Bapak Ibu baca ya di dalam 2 Tawari tadi, 2 Tawari pasal yang ke-34 ayat 1, ayat 6, 7, 8, Bapak Ibu baca terus saja. Lalu yang ketiga, Yosia ini membangun bait Allah, ya. Dan ketika dia membangun bait Allah itu di dalam tahun pemerintahannya yang ke-18, ya, dan dia membangun loyal. Dia tidak hitung-hitungan, dia memberi yang terbaik dan dia memberi dengan sangat spektakuler buat Tuhan, ya. Lalu apa yang dilakukan Yosia? Dia sangat menghormati Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Dia, Alkitab mencatat bahwa ketika mereka menemukan Taurat bahwa leluhurnya telah melakukan hal yang menyimpang dan Tuhan murka dan Tuhan akan menghukum Yehuda, maka Yosia merendahkan diri, berpuasa, minta ampun di hadapan Tuhan, bahkan dia menyuruh kepada orang-orang untuk pergi mencari petunjuk Tuhan. Apa nih yang harus kita lakukan? Jadi Yosia ini adalah orang yang betul-betul dia kepengen tuh nyenangin Tuhan. Dia kepengen nih mau taat saja apa yang Tuhan mau, ya. Dan akhirnya kemudian ketika dia pergi kepada namanya siapa itu? Hulda, ya. Dia menangis di hadapan Tuhan minta ampun untuk dosa leluhurnya, ya. Lalu Hulda ini bilang begini, karena sesungguhnya Tuhan mau menghukum Yehuda, tapi karena engkau Yosia, engkau sudah minta ampun, Tuhan mengampuni cuman engkau. Wow. Dan Alkitab mencatat bahwa Hulda bilang, engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai, matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang kudatangkan kepadamu. Dan di sini tercatat bahwa dia juga merayakan Paskah untuk Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Paskah seperti ini belum pernah dirayakan setelah Samuel ada dan sampai zaman Yosia baru lagi diadakan. 2 Raja-Raja 2 ayat 23, 2 Raja-Raja 2 ayat 25 berkata begini, 23 ayat 25. Sebelum dia, ini catatan firman ya, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Wow. Berarti ini bukan main-main ya, raja yang sangat-sangat takut Tuhan banget. Tapi Alkitab mencatat dan saya menemukannya, ini adalah harta karun. Saya mau bagi dengan saudara bahwa inilah setitik yang terjadi dalam kehidupan Yosia merusak susu sebelanga itu, ya. 2 Tawari 35 ayat 20 berkata, ketika dia selesai memperbaiki rumah Tuhan, lalu tiba-tiba majulah Firaun Raja Neko, ya. Firaun Neko maksudnya Raja Mesir. Dia mau berperang bukan melawan Yosia, dia mau berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Dia mau melawan Babel dan dia mau melibatkan
Raja Asyur. Nah, waktu dia maju, Yosia tuh maju menghadang dia. Padahal bukan Yosia yang mau dia perangi. Lalu raja ini bilang begini, apa urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Aku tidak datang melawan engkau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Ya, siapanya? Babel itu tadi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tapi Alkitab mencatat Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Dan akhirnya saudara, yang terjadi adalah waktu dia kan menyamar, dia nggak pakai pakaian raja, jadi pastinya pemanah-pemanah nggak tahu kalau itu Yosia. Tapi mereka melepaskan sembarangan panah dan kena Yosia, dan Yosia mati di atas keretanya. Lalu Yosia terluka, dibawa keluar dari peperangan dan dia mati. Seorang nabi besar, Yeremia, membuat ratapan tentang Yosia, dan ratapan itu ada di dalam kitab ratapan. Ditangisi sampai hari ini oleh bangsa Israel. Apa nilai yang tadi pagi saya bagikan yang kita belajar dari Yosia? Walaupun dia sudah punya prestasi, dia sudah punya kerohanian yang keren, tapi setetes nilai saja ketika dia menyimpang, akhirnya itu merusakkan apa yang banyak yang dia sudah temukan. Yang pertama, Yosia tidak taat. Jadi yang kita harus belajar adalah kita sebagai orang percaya, kita harus punya harga mati taat. Amin. Yang kedua, kita harus andalkan Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan. Kenapa andalkan Tuhan? Karena ternyata Yosia itu mau bantu Raja Babel, makanya dia mencoba menghadang Raja Neko. Karena biasanya pada zaman itu kerajaan-kerajaan itu partneran. Jadi dia biasa partneran mungkin dengan Raja Babel. Sehingga dia bukan mengandalkan Tuhan tapi Babel. Dan akhirnya Alkitab berkata di dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, ya. Yang ketiga yang kita harus jangan belajar daripada blind spotnya Yosia adalah jangan berteman dengan orang yang salah, ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Dan kita perlu belajar itu. Lalu apalagi saudara, ini saya catat ini, sekalipun kita punya prestasi rohani yang sangat hebat, tetapi kita perlu hati-hati karena kita tidak kebal dosa. Kita bisa saja jatuh. Jangan pernah merasa kuat lalu mengabaikan teguran-teguran. Dan yang terakhir, kita harus punya teachable spirit. Roh yang mau diajar. Kita punya humility, roh yang mau ditegur kalau diingatkan siapapun dia. Orang yang saudara pandang ataupun tidak terpandang, tapi Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja dan apa saja. Kita harus jadi orang yang punya mata yang terbuka lebar, telinga yang peka mendengar. Jangan-jangan ini teguran Tuhan buat saya. Dan kalau misalnya teguran Tuhan datang, mari belajar taat. Amin. Dan kalau kita taat, itu adalah bukti kita punya yang namanya kerendahan hati dan kita andalkan Tuhan. Nah, ini sambungan, ya. Itu sampai di situ tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan bahwa mari belajar untuk jadi orang yang taat, andalkan Tuhan, punya kerendahan hati dan teachable spirit. Maka saudara akan luput dari berbagai kesalahan-kesalahan yang sebetulnya nggak harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah, kan kita tidak kebal dosa. Tadi pagi Pastor Luther bilang Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Selama kita mau datang minta ampun, maka Tuhan ampuni kita. Dan ini lanjutannya. So, kalau kita sudah punya setetes nila yang merusak susu sebelanga, bersyukur kalau kita masih punya kesempatan. Yosia gak punya kesempatan untuk memperbaiki. Dan ada catatan-catatan dalam Alkitab tentang orang-orang yang gak punya kesempatan. Tapi ada satu tokoh yang saya angkat di malam hari ini. Kalau kita sudah salah, sudah ada setetes nila dalam hidup kita yang merusakkan
Banyak hal baik yang pernah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan supaya susu yang sudah dirusak nila tadi bisa lagi direstorasi, bahkan Tuhan bisa memberikan yang baru. Katakan amin. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar. Selama kita punya kesempatan, bersyukur. Amin. Makanya jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, karena kita tidak pernah tahu ada tidak kesempatan berikutnya. Siapa yang akan kita pelajari malam ini? Tadi saya bilang ada yang tahu siapa? Daud. Karena Alkitab mencatat tentang Yosia, dia melakukan apa yang dilakukan oleh siapa? Daud leluhurnya. Berarti karena Daud, Tuhan mengingat keturunan-keturunan berikutnya. Begitu banyak raja yang menyimpang daripada jalan Tuhan, tapi Alkitab selalu mencatat begini, karena Daud, karena Tuhan ingat dengan perjanjiannya dengan Daud, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Bahkan dari Daud lahir juru selamat dunia. Wow. Padahal nih Bapak Ibu, Daud punya segudang belanga susu. Bukan segudang belanga susu, segudang susu. Bertonton susu. Bukan, dia punya bertonton susu, artinya dia punya banyak perbuatan baik. Siapa yang tidak kenal Daud? Seorang anak kecil imut kemerah-merahan, yang menggembalakan cuma 2-3 ekor domba di padang. Tapi setiap hari dia duduk di padang itu, dia ambil kecapinya, dan dia sangat intim dengan Tuhan. Dia nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang
Waktu saya mau pindah ke Makassar, saya takut sekali. Lalu satu malam saya tidur dan saya bermimpi. Itu satu-satunya perjalanan saya yang terindah dalam hidup saya. Kepengen lagi tapi kok enggak ya. Apa nanti pas mau pindah lagi ke satu kota ya baru dapat lagi mimpi. Saya mimpi, saya jalan dengan Tuhan Yesus, saya dipeluk, saya dibawa ke taman, saya dikasih duduk di kursi ayunan ya, didorong. Saya nggak lihat wajahnya seperti apa, tapi saya lihat sosoknya itu penuh kasih, jubahnya putih dan dia peluk saya di jalan. Lalu di jalan tuh dia bilang begini, kamu tahu Mazmur 23 Leni? Tahu Tuhan, coba kamu nyanyikan. Jadi saya jalan sambil, Tuhan adalah gembalaku. Saya nyanyi, lagi asik jalan sama Tuhan, lagi happy. Suami saya kasih bangun, Mayang bangun, ini udah terlambat mau ke gereja. Rupanya saya bermimpi, saya bangun, saya marah. Aduh, aku lagi mimpi loh jalan sama Tuhan. Jalan sambil nyanyi lagu Mazmur 23. Tapi saya ke gereja dan saya cukup sangat surprise karena waktu saya duduk di situ, yang datang itu hamba Tuhan dari Australia, dari Sydney, saya nggak lupa namanya Pak Samuel. Dan dia bilang begini, hari ini saya mau khotbah tentang Mazmur 23. Wow, saya kaget. Tuhan, itu penjelasan. Tuhan suruh saya nyanyi Mazmur, ucapkan Mazmur 23 dan hari ini saya mau mendengar penjelasannya. Saya ada rekamannya sih, CD-nya. Tapi waktu itu saya catat dan saya baru mengerti betapa nyamannya dia jadi gembala buat kita. Dan itu ditulis oleh seseorang yang kemerah-merahan. Kalau nanti di surga saya kepengen bilang, mana tuh yang namanya Daud? Karena dia sangat menginspirasi. Nah, saudara, 100 Mazmur dicatat oleh Daud. Di dalam Mazmur ya. Kalau yang gak tertulis gak tahu lagi. Tapi dari 150 Mazmur di dalam kitab ini, itu 100-nya dicatat oleh Daud. Daud dikatakan beloved, orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14 berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang. Tuhan bicara kepada siapa ini? Saul. Dikatakan Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini Saul. Tuhan menolak Saul karena Tuhan telah memilih Daud. Dan kalau saudara baca, Daud ini dipilih oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, waktu Samuel datang untuk mencari raja, lalu Pak Isai mengeluarkan anak-anaknya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, cakep, keren, ganteng, maco. Tampillah Eliab, tampillah Syamah. Wow, Isai tunggu, mana nih yang mau jadi raja? Kok Pak Samuel gak milih ya? Tapi kemudian Tuhan bilang begini kepada Samuel. Waktu Eliab muncul, wah ini mungkin nih Eliab nih. Tuhan bilang begini, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berarti Tuhan menemukan hatinya Daud. Karena Alkitab berkata, akhirnya semua anak udah keluar nih, anak Isai yang keren-keren itu. Lalu Samuel bilang begini sama Isai, apakah ini semua anakmu? Karena aku datang mencari raja dalam keluarga Isai. Dan pastinya harusnya ada anakmu yang Tuhan bilang itu dia. Lalu Samuel bilang begini, oh iya lupa, ada satu, saking imut
kemerah-merahan, gak dianggap. Dia ngapain? Kerjanya, kakak-kakaknya ini kerjaannya ngapain? Perang, pekerjaan-pekerjaan yang keren-keren. Tapi Daud ngapain? Cuman menggembalakan berapa ribu domba? Cuma 2-3 ekor. Anak-anak saya di rumah ngurus anjing 6 ekor. Lebih banyak dari Daud. Satu saat Risna, kamu bisa jadi raja. Dulu kan kakak Mansia juga urus mereka kecil-kecil. Saya juga urus mereka kecil-kecil. Sekarang saya jadi pendeta juga. Artinya begini loh, Tuhan gak pandang mau 2 ekor, 3 ekor, apapun kerjaan kita yang rasanya tuh cuman 2-3 ekor. Tapi saudara lihat, waktu Isai ingat Daud, itu Daud ada di padang, tapi dia tuh paling kecil, imut, nggak ngapa-ngapain, cuman urus 2-3 ekor. Lalu Samuel bilang begini, ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow, tepuk tangan dulu dong. Saudara kepengen gak sih ketika semua orang maju mau dipilih, ya, mau dipilih Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan besar, tapi Tuhan bilang no. Walaupun dia punya titel STH, MPD, MPS, apalagi tuh, doktor, karburator, bocor. Tapi Tuhan bilang, nehi. Tuhan dari India. Lalu datanglah seorang anak culun. Mana anak culunnya? Yang suka tiup shofar. Coba Fadil maju ke depan. Cepat Fadil. Ini mau pilihan raja loh. Siapa sangka? Nih lihat, imut, kemerah-merahan. Buka maskernya dulu. Wow. Tatap ke kamera. Satu dunia sedang memandangmu. Lalu Samuel bilang begini. Lalu Samuel ini bilang begini. Inilah dia. Lalu Alkitab mencatat, ini anggap saja apa? Minyak urapan. Siap-siap basah kok. Kira-kira Fadil siap basah enggak ya? Tidak. Dia sudah takut. Lalu akhirnya Fadil diurapi menjadi raja. Raja Makassar. Wow. Oke Fadil, terima kasih. Tapi saudara bisa nggak bayangkan ya, yang tadi itu titel STH, MPD, karburator, bocor itu tadi. Tapi Tuhan bilang, nehi. Lalu begitu datang yang modelnya kayak Fadil ya, pasti Daud mirip-mirip begitu. GR dia agak. Lalu Alkitab berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Wow. Kalau Tuhan promosi seseorang tuh, wow, gak pandang siapa dia, yang penting hati.
Tuhan tidak melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat langsung ke hati. Jadi hari ini pelajaran bagi kita adalah jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mata Tuhan akan menemukanmu dan Tuhan akan mempromosi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Jadi hati ini harus lebih dijaga daripada apa? Rambut yang pakai poni. Lebih harus dijaga dari suami saya paling suka menggoda saya tiap hari. Halo noni poni katanya. Jadi saudara, berkuasalah roh Tuhan atas Daud ketika dia diurapi. Dan saudara kan harus tahu ya, Saul diurapi pakai tanduk. Saul diurapi pakai tabung buli-buli buatan manusia. Tapi Daud diurapi pakai tanduk domba. Artinya Daud ini diurapi dengan handmade-nya Tuhan. Saudara mau diurapi dengan handmade-nya Tuhan? Punya hati seperti Daud. Haleluya. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, seorang Bethlehem yang pandai main kecapi. Kalau Fadil pandai main shofar. Wow. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan ini yang paling keren, Tuhan menyertai dia. Wow. Saudara mau disertai Tuhan? Mau? Mari punya hati seperti Daud. Apalagi kelebihan daripada Daud, dia adalah orang yang sangat menghormati otoritas. Sekalipun Saul membenci dia, mau membunuh dia, menurunkan dia dari pangkatnya, iri dengan dia. Tapi Alkitab mencatat 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dia sedang dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Harusnya dia bilang, wow ini kesempatan dari Tuhan. Pastinya Tuhan bisa kasih kesempatan ini untuk saya membunuh dia. Tapi ketika orang-orang suruh Daud, tombaki dia, lempari dia dengan pedang. Daud bilang begini, jauhlah daripadaku menyentuh orang yang diurapi. Hari ini ada banyak orang menghina, mencibir, mengata-ngatai di medsos hamba-hamba Tuhan. Gak punya karakter kalau menurut saya. Tapi Daud keren, punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Dia sangat menghormati otoritas. Dan Alkitab mencatat dia tidak pernah membalas yang baik kejahatan dengan hal yang jahat, tapi dia tetap melayani. Bahkan sampai nanti kalau baca Bapak Ibu, anak-anak Jonathan, Saul, dia tetap layani waktu dia menjadi raja. Dan Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia menang atas bangsa-bangsa kafir banyak banget. Ada orang Filistin, ada orang Moab, ada orang Amon, ada orang Aram. Daud menangkan semuanya. Kalau saudara baca tentang kisah kepahlawanan Daud, dia dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan yang keren-keren, yang gagah-gagah, yang sekali mereka melemparkan tombak bisa menghancurkan begitu banyak musuh. Itu luar biasa nanti kalau baca tentang kepahlawanan Daud. Lalu sebenarnya ini yang poin pertama tadi, Daud punya keintiman tingkat tinggi dengan Tuhan. Apapun yang dia alami dengan Tuhan, dia tulis dalam lagu, dia nyanyikan itu dalam mazmur-mazmurnya. Keren ya. Dan dengarkan ini, saking intimnya dia dengan Tuhan, di pondoknya, di tabernakelnya, Tuhan sudah di surga pun rindu dengan tabernakel Daud. Tuhan akan kembali untuk membangun pondok Daud. Wow, itu berarti suatu tempat yang sangat disenangi oleh Tuhan. Mau hidup kita menjadi tempat kesenangan Tuhan? Ayo hidup dalam pujian dan penyembahan. Setiap hari latih dirimu untuk memuji menyembah Tuhan. Bukan saja ketika kita melayani di sini,
Bukan saja ketika kita ada di gereja, tapi dimanapun jadikan hidupmu adalah true worshiper, pelayan. Untuk saudara dan saya bisa memuji, menyembah Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Tuhan rindu dengan itu. Tapi satu ketika, ibarat tak ada gading yang tak retak, seorang yang sespektakuler Daud, yang daripadanya lahir Yesus. Bahkan saudara harus tahu, Yesus disebut anak Daud. Wow, keren banget. Tapi seorang yang melahirkan juru selamat ini, dia pernah punya setitik nilah. Artinya ini kesempatan emas bagi kita semua yang punya setitik nilah. Tapi jangan sia-siakan kesempatan, tapi ambil langkah seperti Daud. Mari kita belajar. Kalau seperti Daud yang punya kesempatan, Yosia nggak punya kesempatan, Daud punya kesempatan. So bagaimana kalau kita punya kesempatan dan kita sedang meneteskan setitik nilai dalam hidup kita? Mari kita belajar dari Daud. Kenapa sampai akhirnya dia bisa memiliki setitik nilai padahal dia punya kedekatan yang sangat dengan Tuhan. Ternyata hal pertama yang menjadi nilai dalam kehidupan Daud adalah Daud nganggur di satu masa. Yang harusnya masa itu dia berperang. Kita lihat itu di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Harusnya Daud ikut enggak? Harus. Tapi ngapain dia enggak pergi? Saya juga enggak tahu. Mungkin dia lagi kepengen santai. Hati-hati dengan waktu-waktu di mana Tuhan suruh saudara harus pergi berperang, tapi karena ada bed cover yang nyaman, AC 5 derajat, masih kepengen tidur lagi dan saudara nggak masuk peperangan. Saatnya mujizat pagi, mending enak tidur aja. Saatnya datang ibadah, mending jalan-jalan ke mall. Saatnya harus pergi untuk melayani Tuhan, mending kita duduk di rumah dan sebagainya dan sebagainya. Mari waspada dengan waktu-waktu kita, karena ternyata ketika kita lalai dalam menggunakan waktu yang Tuhan suruh kita menabur, melakukan sesuatu, berperang, maka itu jadi sarana musuh maju menyerang kita. Alkitab mencatat bahwa ketika Daud sendiri di Yerusalem, nanti Bapak Ibu baca aja ya, saya nggak baca, tapi baca itu ada di dalam 2 Samuel pasal 11. Daud berjalan-jalan di atas soto rumah istananya. Lalu ketika dia berjalan-jalan, dia melihat kiri dan kanan. Dan dia mata terkaget-kaget karena siapa yang dia lihat? Ada perempuan mandi. Ngeri enggak? Ngeri. Berarti Daud punya rumah seperti apa ya? Bisa melihat ke kamar mandi orang loh. Dan dia melihat seorang perempuan cantik yang sedang mandi. Harusnya dia seperti Yusuf. Yusuf ngapain? Lari di tempat atau lari pergi? Lari pergi. Mungkin dia langsung harusnya begitu, ya enggak? Tapi yang terjadi, Mas Santara dan yang terjadi adalah dia bilang sama orang-orang, siapa dia? Saya bayangkan pasti dia cari tahu itu rumah siapa. Dan dia menemukan, Uria, pahlawan perangnya Daud loh itu.
Dan akhirnya apa yang dia lakukan saudara? Dia suruh cepat cari tahu siapa dia, bawa dia ke istana. Dosa berawal dari mata. Dan kalau tidak ditolak, masuk ke hati, mencemarkan. Apa yang terjadi? Daud tidur dengan Batsheba. Dan Alkitab mencatat Batsheba mengandung. Daud panik, bingung. Apa yang dia lakukan? Dia suruh panglima perangnya, tempatkan suami daripada Batsheba di barisan paling depan. Dan kalau musuh maju menyerang, mundur supaya dia mati dibunuh. Seorang sespektakuler Daud bisa mengambil istri orang, membunuh suami orang. Sadis enggak? Banget sadis. Ini yang saya mau bilang, kita tidak kebal dosa. Sebab itu hati-hati. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati. Hati-hati. Amin. Hati-hati. Kalau Tuhan suruh pergi perang, perang. Jangan nganggur. Maka matamu akan bisa membawamu kepada kesalahan. Yang kedua saudara, yang Daud lakukan adalah dia tidak mengurus kelemahannya. Dia tidak menjaga matanya. Sehingga pada satu sisi, satu musim dalam hidupnya, dia kehilangan yang namanya fear of God. Takut akan Tuhan. Padahal Daud tuh takut banget loh sama Tuhan. Kalau saudara baca tentang mazmur-mazmurnya dia, saya tuh sampai duduk bilang, Tuhan tolong saya. Si Daud yang sehebat itu aja bisa loh. Bagaimana saya, bagaimana saudara yang gak punya keintiman sehebat intim dengan Daud. Saya bersyukur ada satu hamba Tuhan, ada satu pendoa ya, saudara kakak rohani, orang tua rohani yang mengingatkan saya, ayo banyakin berdoa dengan Tuhan. Saya duduk pikir-pikir, iya Tuhan saya mau. Tadi pagi saya tanya sama pulang Pak Luther, saya tanya begini, Daud tuh dia punya jam doa berapa kali ya dalam sehari? Lalu kata Pastor Luther, 7 kali sehari dia berdoa. Lalu saya hitung-hitung, 7 hari sehari dia berdoa, berarti 1 hari 24 jam. Berarti dia setiap berapa jam? Setiap 3 jam dia berdoa. Jadi jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, jam 15, jam 18, 21, 24. Mau? Mana yang mau? Gak ada. Kenapa saudara tidak mau? Padahal saudara mau menjadi raja seperti Daud? Manalah mungkin kalau bukan kasih karunia. Amin. Ya, saya sudah mau bilang manalah mungkin, tapi Tuhan bilang kasih karunia aku bisa. Haleluya. Jadi kita harus punya fear of God. Takut akan Tuhan. Ingat, sekalipun Uria tidak melihat apa yang dilakukan Daud terhadap Batsheba, sekalipun pendeta di gereja tidak melihat apa yang saudara lakukan di luar sana, sekalipun mama papamu gak melihat kalian bekerja, sekalipun suami Anda tidak melihat, istri Anda tidak melihat, teman Anda tidak melihat, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. CCTV surga mengawasi kita siang dan malam. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Jadi kalau saudara pikir Tuhan lagi tidur, aku iseng aja dulu deh, Tuhan lagi bobo, gak akan pernah terjadi. Tuhan itu siang malam mengawasi saudara untuk menerima berkat ketika saudara melakukan yang benar, dan untuk menerima hukuman ketika saudara melakukan yang salah. Lalu saudara, apa yang terjadi ketika Daud sudah punya yang namanya nilai setitik? Ini yang saya mau bilang kepada saudara. Daud akhirnya ditegur oleh Nathan. Ya, Nathan datang kepada Daud. Nathan itu siapa? Nabi di zaman itu. Nathan datang dan Nathan bilang kepada Daud pakai cerita. Hebat ya. Mari sekarang saya sama Pak Luther kadang-kadang kita berdua sekarang sudah pakai cerita-cerita.
latihan seperti zaman-zamannya Daud. Ya ampun. Jadi saudara, si Natan ini datang pakai cerita. Raja, ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya ini dia punya banyak domba. Yang miskin cuma punya 1 ekor domba. Lalu satu waktu ada tamu datang di rumah yang kaya. Tapi si kaya ini harus potong domba untuk kasih makan tamu ini. Tapi dia sayang. Aduh, dombaku bagus-bagus, gak mau, gak rela aku potong. Lalu dia pergi ke miskin ini, lalu dia bilang gini, miskin, kasih moko dombamu itu. Nah, itu orang Makassar bilang. Orang Indonesia bilang, miskin, berikan aku dombamu ya, aku mau kasih buat tamuku. Karena si miskin tak berdaya, akhirnya miskin bilang, oke, ambillah dombaku, pakailah. Waktu Daud mendengar itu saudara, Daud marah. Apa yang kita dapat dari sini? Ternyata dia orang hatinya baik sebenarnya. Tapi itu dia tadi, saat dia lengah, si kuntilanak lewat. Jadi akhirnya dia tergoda. Itu yang saya mau bilang, hati-hati ketika Anda sendiri. Dalam kesendirian jaga pikiran, dalam keramaian jaga apa? Perkataan. Ya, ini habis ini tulis quotes. Dalam sendirian jaga pikiran, dalam keramaian jaga perkataan. Tulis di tembok-tembokmu supaya kalau lagi rame-rame jangan banyak bicara, nanti banyak salahnya. Kalau lagi sendirian jaga pikiranmu. Lalu Daud marah saudara. Daud bilang begini, orang itu harus dihukum mati. Dan itu si miskin diganti dombanya 4 kali lipat. Daud lagi, wah mungkin Natan akan bilang, wah ini rajanya nih baik hati. Tiba-tiba saudara, Natan bilang begini sama Daud, Daud, kamulah orangnya. Daud terkejut. Natan bilang ini, engkaulah orang itu. Langsung dia berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu akan aku tambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud syok saudara. Lalu dia bilang lanjutkan begini. Oleh sebab itu, kata Natan, pedang ini hukuman. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Ngeri banget saudara. Engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ngeri. Apakah ini agenda Tuhan buat Daud? Tidak. Tapi karena setitik nilah, Daud harus menerima hukuman ini. Tapi Alkitab mencatat ini berita baik bagi saudara dan saya. Menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Bapa yang baik.
banget baiknya. Walaupun sudah ada eksekusi ilahi untuk sebuah hukuman, tapi kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-13, 2 Samuel 12 ayat yang ke-13, waktu Daud mendengar itu, Daud tidak menepis dan bilang, enggak Tuhan, tidaklah Nathan, enggak mungkinlah Nathan. Enggak, dia tidak menolak itu. Tapi ini yang dia katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengaku. Saudara, ini poin paling penting dalam hidup kita. Ketika diketemukan sebuah kesalahan nila dalam hidup kita, kita enggak kebal dosa. Kita bisa bohong, kita bisa melakukan apa saja yang berlawanan dengan yang Tuhan mau. Tapi ketika ada teguran datang dan Tuhan bisa pakai siapa saja, punyalah teachable spirit. Jangan seperti Yosia tadi ya, tidak mau menerima teguran. Tapi ketika dia mau menerima teguran dan dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu Nathan bilang begini, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Yes, Tuhan ampuni dosa Daud. Tapi saudara tahu, hukuman Tuhan tetap ada. Itu yang disebut Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga adil. Makanya perlu waspada supaya jangan sampai kita hidup dengan pengampunan, tetapi juga akan ada keadilan-keadilan Tuhan yang akan kita temui. Alkitab mencatat sesuai hukuman Tuhan tadi kepada Daud. Akhirnya anak Daud yang dari hasil perselingkuhannya dengan Batsheba mati. Lalu kemudian Amnon, kalau nanti kita baca kisah-kisah selanjutnya, Amnon anak Daud memperkosa adiknya sendiri Tamar, ya, adik lain mama, memperkosa Tamar. Absalom, kakak Tamar dari satu ibu, membunuh Amnon. Tadi, pedang tidak akan hilang dari keluargamu. Terjadi. Absalom bunuh Amnon. Absalom kudeta terhadap Daud. Sampai Daud harus lari dari istana karena dikejar anak kandungnya. Sampai tidak pakai sandal di kaki. Serem. Dan dalam perjalanannya Daud mengalami begitu banyak tekanan, musuh yang maju menyerang dia, kutukan-kutukan, termasuk salah satu kutukan daripada Simei. Tapi kita belajar dari seorang Daud ya, titik balik dalam kehidupannya yang sudah bercela, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Asal kita mengaku dosa di hadapannya, dia berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan putihkan putih seperti salju. Ketika Anda ditemukan ada nilai dalam kehidupanmu, jangan berkelit, jangan menolak, jangan mencari alasan. Segera minta ampun di hadapan Tuhan, selesaikan, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Hebatnya Daud, setelah proses kehidupan yang seperti begitu, dia tetap menjadi pemazmur di Israel. Dia tetap dekat, dia tetap intim dengan Tuhan. Kalau saudara baca tentang mazmur-mazmurnya dia, ada mazmur ketika dia minta ampun, ketika dia bersalah dengan Batsheba, ketika dia minta ampun, ketika dia sedang keluar daripada kehendak Tuhan. Itu dia tulis di saman-saman itu. 2 Samuel 21 ayat yang pertama. Dalam zaman Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Itu salah satu bukti dia selalu melibatkan Tuhan. Dan di 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 5, dengarkan perkataan terakhir daripada Daud. Inilah perkataan Daud, tutur kata Daud bin Isai, tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Ia bersinar pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah?
Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya. Saudara, ketika kita menyimpang, ketika kita ditemukan punya nila, jangan tunda untuk segera kembali. Saudara lihat tadi, begitu Samuel datang dan mengatakan dosa Daud, Daud langsung bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan kalau saudara baca, Daud puasa, dia berkabung, dia berdoa semalam-malaman, berharap anaknya tuh gak mati. Tapi anaknya mati, itu sebuah keadilan Tuhan. Dan Daud, dia bertobat saudara. Ya, Alkitab mencatat Daud tetap ada di dalam hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, bahkan dalam perjanjian kekal Tuhan dengan Daud sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar daripada kisah-kisah ini saudara. Jangan berpikir, oh kalau gitu aku berdosa aja, nanti minta ampun seperti Daud. Karena kita gak pernah tahu apakah ada kesempatan atau tidak. Ibrani 12, 16-17. Ini contoh orang yang juga tidak punya kesempatan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan pernah tukar Tuhan, tukar kebenaran untuk uang, untuk perempuan, untuk pria, untuk kedudukan, atau untuk apapun. Karena semua yang Anda dapatkan dengan menjual kebenaran, itu cuma seperti ditambung di dalam pundi-pundi yang berlobang. Waktu kamu, saudara dan saya bawa sampai di rumah, itu udah gak ada. Bahkan akan mendatangkan hukuman bagi kita. Mari belajar jujur, takut akan Tuhan. Jangan menjual hak kesulungan. Karena seperti Esau, Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, harusnya Esau menerima apa? Hak kesulungan. Tapi karena dia menjualnya, maka Alkitab berkata, ketika dia akan menerimanya, berkat yang harusnya untuk dia, Alkitab berkata begini, ia tidak beroleh kesempatan. Sekalipun ya, kesempatan untuk apa? Memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan apa? Mencucurkan air mata. Kesalahannya nggak bisa lagi dia punya kesempatan. Alkitab bilang, sekalipun ia mencarinya dengan apa? Mencucurkan air mata. Menangis, tapi nggak akan ada lagi kesempatan. Hidup ini sebuah perjalanan yang harus kita waspadai setiap hari. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 berkata, mari kita bilang ayat ini sama-sama, pasti kita hafal. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Alkitab bilang, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, maka saudara pasti akan kotor. Bagaimana kelakuan bersih? Jaga dengan firman. Daud saja yang jaga hidup dengan firman, bermazmur setiap hari, bisa jatuh. Yosia saja yang hidupnya tidak bercela, jatuh. Bagaimana kita kalau kita gak pernah hidup dengan firman Tuhan? Jatuh berkali-kali. Jangan lalu pakai, 7 kali orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Tunggu dulu, Anda orang benar atau tidak? Kalau kita orang benar, gaya hidup kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa malam hari ini. Hari ini firman Tuhannya lucu tapi cukup keras. Saya berdoa, Roh Kudus, hamba sudah selesai berbicara. Tapi Engkau jangan berhenti, terus aktif di hati kami.
hidup ini kami nggak pernah tahu. Kekuatan kami terbatas. Bahkan orang-orang sehebat Yosia, sehebat Daud bisa jatuh. Bahkan Abraham yang disebut bapak segala orang beriman, artinya dia punya iman yang sangat hebat, bisa juga mengikuti nasihat istrinya Sarai dan jatuh karena menyimpang daripada yang Tuhan janjikan. Apalagi kami yang hidup di zaman now. Begitu banyak tantangan, begitu banyak goncangan di sekeliling kami. Tuhan, ada banyak alasan untuk kami bisa jatuh. Tapi kami mau bilang bahwa ada unlimited alasan untuk kami bisa tetap ada bersama dengan Engkau. Dan itulah yang mau menjadi fokus hidup kami. Roh Kudus, pegang tangan kami. Roh Kudus, tuntun kami. Biarlah kami punya fear of God, takut akan Tuhan. Hati yang tetap terawas dengan firman-Mu. Kami mencintai firman-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami menjaga langkah-langkah kami, Tuhan. Kami punya kerendahan hati untuk selalu mau berubah dan berubah dan berubah. Kami mau punya teachable spirit yang mau diajar dan diajar dan diajar. Dan kami mau tetap punya komitmen bahwa kami akan menyelesaikan pertandingan iman kami bersama dengan Engkau. Dan kami akan mencapai finishing well bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesal mengikuti Engkau seumur hidup kami. Sampai kami menerima mahkota kehidupan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya minta Pak Luther untuk berdoa bagi kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, buka mata sebentar. Ketika Anda dengar khotbah ini, dan ketika orang berkata kepada Anda, menurut Anda, kalau orang bicara tentang Salomo, apa yang Anda katakan tentang Salomo? Ketika orang bicara tentang Salomo, apa yang Anda katakan tentang Salomo? Banyak istri, Banyak istrinya. berhikmat. Banyak kali orang lebih ingat negatifnya. Ketika orang bicara tentang Daud, apa yang Anda ingat? Jatuh dalam dosa. Ingat saudara, ya, itu adalah label dunia. Tapi ketika Anda datang di hadapan Tuhan, menurut 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yesaya 43 ayat yang ke-25, jika kita datang mengaku dosa kita, boleh tunjukkan ayatnya, maka Ia adalah setia
dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Alkitab katakan bahwa kalau saudara dan saya datang di hadapan Anda berdosa, maka Alkitab katakan Tuhan menghapuskan dosa kita dan mengampuni segala dosa kita. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat apa? Dosamu. Kalau tadi saya tanya, kalau saya bilang Salomo apa yang Anda ingat? Anda ingat bahwa istrinya banyak. Kalau saya tanya, apa yang dilakukan Daud? Anda katakan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, ampuni. Kalau hari ini saudara datang dan Anda masih buat salah, buat dosa, pikiranmu salah, tingkah lakumu salah, hatimu salah. Mungkin kemarin orang berkata, mana mungkin orang ini bisa diubahkan. Saya beritahukan kepada saudara, mungkin dunia berkata tidak mungkin, tapi ada satu pribadi berkata, aku Bapamu dia di sorga, membuka tangan dan siap menyambut Anda untuk memulihkan kehidupan Anda. Ingat bahwa kebaikan Tuhan, menurut Roma pasal yang kelima, bahwa kita terima kasih karunia, tapi juga di balik kasih karunia ada penghukuman. Ingat bahwa kasih karunia yang diberikan kepada kita, jangan Bapak Ibu anggap bahwa itu sesuatu yang untuk Bapak Ibu hidup dalam sesuatu yang untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi kita harus mengurusnya, karena di balik semuanya itu kita harus mempertanggungjawabkannya. Amin. Di balik kasih karunia ada penghukuman. Saya doa ya, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, penghakiman. Ya, Alkitab katakan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Haleluya. Ingat kasih karunia dan juga ingat penghakiman. Ingat bahwa penghakiman itu bukan penghukuman. Firman Allah berkata bahwa yang pertama-tama dihakimi adalah rumah Allah, gereja. Jadi kalau Anda dengar firman keras, maka Tuhan sedang cut off, Tuhan sedang cut down, Tuhan sedang cut down to size. Anda harus potong masa lalu. Tuhan potong saudara untuk berbuah lebat, atau potong dicampakkan ke dalam api. Dan Tuhan potong kita sesuai dengan ukurannya. Ranting yang tidak berbuah di-cut, dipotong. Ada 3 cut: cut off masa lalu, cut down, dipotong untuk berbuah lebat. Yaitu itu yang namanya penghakiman di situ. Firman Allah datang dan berkata, kamu salah, kamu berdosa, kamu keliru, kamu putuskan dengan caramu sendiri, kamu harus ikuti cara itu. Penghakiman tujuannya supaya kita tidak dihukum. Makanya Alkitab katakan penghakiman dimulai dari rumah Allah. Amin. Beda penghakiman bukan penghukuman. Penghakiman tanda Tuhan kasih kepada saudara. Barang siapa kukasihi kutegur, kuhajar. Itu didikan Tuhan, ditegur, yang kedua dihajar. Tapi didikan yang paling tinggi adalah didiamkan. Kalau Anda masih ditegur, masih dihakimi, tanda Tuhan sayang saudara. Amin. Berapa banyak yang disayang Tuhan? Makanya ditegur, ada yang dihajar saudara. Haleluya. Ada yang dihajar juga nggak tanggung-tanggung. Ada yang dihajarnya kabelnya banyak di badan. Kenapa? Nanti kalau saya sudah sembuh, saya mau melayani Tuhan sungguh. Dulu ganteng, cakap, kaya raya dan sebagainya. Setelah banyak kabelnya baru ancam Tuhan. Kalau saya sudah sembuh, baru saya mau melayani Tuhan. Jangan. Masih kuat, masih ganteng, masih kaya, masih punya kedudukan, punya prestasi, pakai melayani Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara.